dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Untuk menghibur rakyat aja waktu itu di sana. Saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu. Bukan berarti presiden nggak ngerti dolar, ya. Rupiah melemah, nilai tukarnya terhadap dolar Amerika sentuh 17.700 rupiah. Cetak rekor baru pelemahan rupiah sepanjang sejarah Indonesia. Melemahnya rupiah dalam sebulan terakhir disebut karena sejumlah faktor, seperti kondisi perang AS-Iran hingga tekanan fiskal dalam negeri. Kondisi ini direspon Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan Museum Marsina di Nganjuk, Jawa Timur. Prabowo mengatakan, masyarakat desa tak perlu khawatir kenaikan dolar Amerika Serikat karena warga desa tidak pakai mata uang tersebut sehari-hari. Entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Ya. Kita banyak yang diberikan yang kuasa. Tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat pasti setia, nggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi nggak jelas. Begitu punya kekuasaan, tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pernyataan Presiden Prabowo untuk menghibur rakyat semata dalam konteks bicara dengan orang desa. Ia menegaskan masyarakat tak perlu khawatir. Pasalnya, ia mengatakan fundamental ekonomi RI dan fiskal bagus. Purbaya menekankan pemerintah tengah memperbaiki ekonomi agar pertumbuhan lebih cepat. Untuk menghibur rakyat aja waktu itu di sana. Saya lihat konteksnya kan di pedesaan waktu kemarin itu. Nggak apa-apa ngomong begitu. Bukan berarti presiden nggak ngerti dolar, ya. Kenapa? Kan besar-besaran kan Anda terus sebarin kemana-mana. Kalau untuk orang desa itu emang nggak terlalu jauh lah. Gimana? Apanya? Jadi nggak usah takut, fundamental ekonomi kita bagus, fiskal kita bagus. Besok saya akan jumpa pers masalah APBN kita yang sebagian termasuk majalah ekonomi bilang berantakan. Enggak, kita bagus sekali. Dan mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Strategi kita bukan hanya belanja pemerintah, tapi kita juga mengaktifkan sektor swasta. Makanya pertumbuhan ekonomi bisa 5,6 triwulan pertama, karena swasta juga mulai bergerak, bukan hanya government aja. Ada yang bilang kan, itu pertumbuhannya rentan gara-gara hanya didukung oleh belanja pemerintah, karena tumbuhnya cepat. Kalau kita lihat dengan pangsanya, sebenarnya kalau lihat dari 5,6 itu, mungkin 2,9 dari belanja konsumen, 1,7 dari investasi, 1,3 itu dari belanja pemerintah. Jumlahnya nanti ke arah 6 sana, ada juga ya ekspor impor ya. Jadi gitu caranya. Jadi yang masih yang mendrive dan memberi kontribusi sama untuk menyumbangkan terbesar ke pertumbuhan adalah belanja masyarakat, artinya daya belinya masih cukup bagus. Jadi jangan khawatir, kita betul-betul memperbaiki ekonomi dan sudah kelihatan di triwulan keempat dan triwulan pertama tahun ini. Kita sudah tumbuh semakin cepat dan kita akan jaga terus supaya lebih cepat lagi. Anda ingat, triwulan pertama kita tumbuh 5,6 ketika perekonomian global lagi goncang. Jadi itu suatu prestasi yang luar biasa karena kebijakan Bapak Presiden melakukan reformasi sebelum betul-betul dilakukan sebelum ada negatif shock dari global. Jadi strategi pembangunannya amat baik dari Bapak Presiden. Jika Menko Purbaya sebut fundamental ekonomi Republik Indonesia bagus, lantas kenapa rupiah dalam 1 bulan terakhir justru melemah terhadap dolar? Kepala Departemen Komunikasi BI menyebut pelemahan rupiah dipengaruhi konflik AS-Iran di Timur Tengah.
yang katanya sebabkan kenaikan harga minyak dunia. Selain itu, adanya peningkatan suku bunga di Amerika Serikat. Global, terutama konflik Timur Tengah, yang mengakibatkan naiknya harga minyak. Teman-teman kalau lihat dari akhir Februari sampai dengan sekarang itu kenaikan harga minyak sudah lebih dari 40% harga minyak dunia ya. Kemudian sebagaimana disampaikan Pak Gubernur juga dinamika global ini juga karena kecenderungan meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat. Kalau kita lihat sekarang US Treasury 10 tahun sudah mendekati 4,5%. Akhir Februari masih sekitar 4%, ada kenaikan sekitar 10%. Termasuk juga dengan kecenderungan menguatnya indeks dolar. Nah, faktor global, dinamika global ini yang membuat mayoritas mata uang di dunia itu juga melemah, tidak hanya rupiah. Dalam rapat dengan Komisi 11 DPR RI, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan rupiah akan kembali menguat. Begini Pak Primus, tadi kita baru bicara bagian pertama mengenai bagaimana merumuskan IKU, merumuskan program kerja, merumuskan yang itu yang selama ini kita atas dasar kesepakatan waktu Ratbi 2024-2025. Kami terima kasih atas masukan-masukan tadi untuk nanti masuk bagaimana merumuskan IKU yang baru. Ya, itu yang tadi Pak Primus ya. Kami belum pada bagian yang kedua yang mengenai nilai tukar. Kami nanti beri kami kesempatan untuk menjelaskan berbagai pertanyaan mengenai nilai tukar, langkah-langkah apa yang mendasari kenapa kami meyakini bahwa rata tahun ini nilai tukar rupiah per dolar itu masih dalam kisaran yang disepakati secara politik nasional dan APBN maupun politik yang kesepakatan Pak Ketua antara Komisi 11 DPR RI dengan seperti itu dasar-dasar merumuskan IKU. Sampai tadi ada pertanyaan, apakah itu menjadi suatu kisaran baru? Kalau itu makanya tadi jawaban yang singkat kepada Pak Dolvi tadi, nilai fundamentalnya berapa? Average of the year 16.500. Kisaran bawahnya 16.2, kisaran atasnya 16.8. 16.8. Apakah BI yakin akan masuk? Masuk. Karena sekarang 16.9. Nah ya rata ya year to date ya. 16.900 year to date. Dan pengalaman kami kalau April, Mei, Juni memang lebih tinggi. Nanti kalau Juli, Agustus akan menguat. Sehingga the whole year kami masih meyakini nilai tukar akan di dalam kisaran 16.2, 16.8. Lantas, apa dampak pelemahan rupiah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat? Ibu rumah tangga bernama Tuti mengaku ada pemogokan penjual daging di pasar Kota Bandung. Menurutnya, aksi mogok berjualan ini karena dampak dari pelemahan rupiah. Nama saya Tuti, saya seorang ibu rumah tangga, mau pergi ke pasar tadi mau beli. Lihat kemarin kan ada katanya ada mau heboh, mau apa sih itu, mau demo ya, jadi tidak ada daging karena memang signifikan naiknya. Tapi ibu tidak percaya, jadi ibu ya datang sendiri ternyata memang iya. Tadi saya lihat ibu kayak ngeliat-ngeliat ke sini. Iya, ya memang mau beli juga. Memang kemarin udah ada wawaran sih di pasar tidak akan terjual itu daging pada demo semua karena naik. Tapi ibu kan penasaran ya, jadi ibu datang ke sini makanya tadi oh iya nih bener memang ternyata. Itu daging apa buat apa Bu? Kalau ibu sih kadang buat supply juga, kadang buat sendiri juga, kadang kan suka ada bikin stik kan lumayan lah kalau di pasar ya. Bedanya sama di supermarket kan di sini bisa 150, kalau di supermarket mungkin bisa 200 sekian gitu. Jadi ya untuk masyarakat ke bawah mah ya mendingan ke tradisional lah. Iya betul.